semuanya, kenalin nama aku Kristi Veren Virgia. Aku dari kampus Quick Yanji. Di kesempatan video ini aku bakal bahas tentang pegadaian. Di pegadaian aku bakal bahas pengertian, konsep, jangka waktu peminjaman, layanan, hingga kelebihan dan kelemahan. Jangan di skip ya. Pengertian pegadaian. Pegadaian adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana. Konsep gadai berbeda dengan konsep yang ada di bank. Kalau di bank, kita meminjam pinjaman tanpa menggadaikan barang. Tetapi kalau di gadai, kita menggadaikan barang yang bernilai, baru kita mendapatkan pinjaman uang. Dengan itu, maka barangnya secara fisik akan disimpan sebagai jaminan. Cukup dengan bermodalkan kartu identitas seperti KTP, kemudian 15 menit pinjaman langsung cair. Mudah, cepat, dan aman. Jangka waktu gadai. Jangka waktu gadai itu diberi 4 bulan dan bisa diperpanjang. Bagaimana bisa diperpanjang? Begini, dalam waktu 4 bulan, di bulan 1, 2, 3, kita boleh tidak membayar apa-apa. Tapi di bulan keempat, di waktu jatuh tempo, kita harus membayar pokok pinjaman dan bunganya. Tetapi, jika kalian tidak mempunyai dana untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya, kalian bisa membayar bunganya aja. Dan waktu gadai akan diperpanjang sampai 4 bulan lagi. Di pegadaian terdapat 4 layanan. Yang pertama itu pembiayaan, yang kedua adalah emas, yang ketiga adalah aneka jasa, yang keempat adalah bisnis lain. Yang pertama, kita akan bahas tentang pembiayaan. Di dalam pembiayaan juga terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah KCA atau kredit cepat aman. Kredit cepat aman ini kredit dengan sistem hukum pegadaian diberikan kepada seluruh nasabah dengan tujuan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan jangka waktu kredit 4 bulan dan sistem bunga per 15 hari. Yang kedua namanya kreasi atau bisa disebut juga dengan kredit angsuran fidusia. Kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM untuk pengembangan usaha secara sistem fidusia dengan sewa modal 1% per bulan secara. Yang ketiga namanya kradisa atau bisa disebut juga kredit angsuran sistem gadai. Yang ini adalah kredit atau pinjaman bulanan yang diberikan kepada UMKM untuk pengembangan usaha secara gadai dengan jaminannya emas. Yang kedua adalah emas. Emas juga terdiri dari 2 bagian, yaitu mulia dan tabungan emas. Kalau mulia merupakan pembelian logam mulia untuk investasi secara tunai atau kredit. Berat per keping logam mulia dimulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, sampai dengan 1000 gram. Kalau tabungan emas, pembelian logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan 0,01 gram. Ketiga adalah aneka jasa. Aneka jasa itu menerima pembayaran tagihan listrik, telepon, air, TV langganan, internet, pulsa handphone, pengiriman uang ke dalam negeri dan ke luar negeri, dan tiket kereta. Dan yang keempat adalah bisnis lain. Bisnis lain itu terdiri dari properti, balai jasa lelang, dan logam mulia. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan pegadaian. Kelebihannya banyak banget pastinya, karena kita udah bahas dari tadi. Keuntungannya itu juga banyak, karena 4 bulan aja kita bisa perpanjang lagi ke 4 bulan dengan cuma bayar bunganya aja.
Dan sekarang kita bakal bahas kelebihannya yang lain, dan aku cuma taruh 5 dari sekian banyak aku dapat referensi dari Google. Oke, yang pertama kelebihannya adalah persyaratannya mudah dan cepat. Yang pasti tadi aku udah bilang, kita cuma butuh satu kartu identitas, yaitu KTP, dan kemudian 15 menit pinjaman langsung cair, dan itu sangat mudah banget dan cepet banget. Yang kedua adalah prosedur pinjaman yang sederhana, tanpa bawa buku tabungan atau kartu kredit, kita langsung bisa dapat pinjaman yang bakal kita dapetin. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki biaya administrasi, cuma dapat bunga aja itu udah cukup. Dan ini pun tidak mendapat biaya admin, itu udah top banget menurut aku ya. Dan yang keempat adalah bebas menentukan barang yang ingin kita gadaikan, asal itu bernilai ya, nggak kayak yang cuma ecek-ecek kita bakal gadain, tapi yang memiliki nilai seperti handphone, kamera, atau emas mungkin yang bisa kita gadai dengan syaratnya aja dengan barang yang bernilai, gitu aja sih. Dan yang kelima adalah memberikan angsuran yang ringan, dan ini bener-bener enak banget. Yang kayak tadi aku bilang, 4 bulan bisa lanjut ke 4 bulan lagi dengan cuma bayar biaya gitu. Sekarang kita bakal bahas tentang kelemahan jika kita menggadai barang di pegadaian. Yang pertama, sewa modal pegadaian lebih tinggi dari tingkat suku bunga jika kita meminjam di bank. Dan yang kedua adalah barang yang kita gadai harus memiliki nilai nominal yang agar dapat ditukarkan dengan uang. Tidak bisa sembarangan barang yang bakal kita gadai bisa diterima. Contohnya misalnya yang tidak bernilai itu seperti jepitan mungkin, atau bangku bakso mungkin yang tidak bisa digadai, dan itu kan tidak memiliki nilai nominal. Kalau kamera, handphone, emas, atau BPKB mungkin itu kan bernilai, dan itu yang akan menentukan nilai dari harga barang yang bakal kita gadain. Dan yang terakhir adalah kelemahannya, barang yang kita gadai harus diserahkan ke pegadaian. Gak bakal mungkin kita bakal pegang lagi itu barang, sedangkan uangnya aja kita udah dapet untuk digadai. Jadi pasti bakal dipegang sama si tukang pegadaian itu. Jadi gitu. Nah, sekian dari video aku. Makasih semuanya yang udah dengerin tentang pegadaian dari awal sampai akhir. Maafin kalau ada salah teori atau salah penyampaian atau kagok-kagok gitu. Jadi aku minta maaf. Makasih buat Bu Christine yang udah kasih kesempatan buat aku buat video ini untuk menambahkan nilai UAS BLK nanti. Semangat semuanya, semangat nanti UASnya, semoga dapat nilai yang terbaik. Terima kasih.